Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan member dari kelompok 5. Ada Lima, Nola, Umi, Wibi, dan Juita. Langsung saja ke materinya. Perang Tondano. Perang Tondano merupakan perang yang terjadi antar suku Minahasa melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809. Secara singkat, perang pada permulaan abad ke-18 ini terjadi karena pengaruh politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Minahasa, terutama upaya penggunaan pemudanya sebagai tentara tambahan kompeni. Meski perang besar ini hanya berlangsung 1 tahun, perang yang terjadi di daerah dengan julukan Tanah Nyiwur Melambai ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu Perang Tornado 1 dan Tornado 2. Perang Tornado 1. Latar belakang. Perang ini terjadi akibat persekutuan dagang milik Belanda yang bernama VOC. Bangsa bumi belahan barat sudah ada sejak lama di tanah Minahasa. Orang-orang Spanyol adalah bangsa yang sampai terlebih dahulu di Tondono atau Tandono, Sulawesi Utara. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Kristen kepada masyarakat sekitar. Hubungan dagang kedua bangsa turut berkembang. Akan tetapi, mulai abad ke-22, dagang antara keduanya mulai terganggu akibat kehadiran para pedagang VOC. Kala itu VOC berhasil mempengaruhi kawasan Ternate. Bahkan gubernur Ternate zaman itu, Simon Cos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk mengusir Spanyol dari Minahasa demi kompeni bisa monopoli perdagangan di sana. Dua, strategi dan taktik. VOC akhirnya membendung sungai Temberen dan mengakibatkan pemukiman penduduk Minahasa banjir dan porak-poranda. VOC bahkan terus melakukan tekanan dan mengultimatukan agar orang Minahasa menyerah lalu mengganti rugi tanaman padi yang gagal panen akibat banjir tersebut. Simon Cos menyerahkan ultimatum berisikan 1. Orang-orang Tondano wajib menyerahkan toko-toko pemberontakan ke VOC. 2. Orang-orang Tondano wajib membayar ganti rugi dalam bentuk budak sebanyak 50-60 orang sebagai ganti rugi rusaknya padi karena genangan air sungai Temberan. 3. Jalannya perang. Namun perkiraan VOC agar orang-orang Minahasa akan menyerah lalu mengganti rugi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut malah sama sekali tidak dihiraukan oleh warga Minahasa. Ultimatumnya tidak berhasil dan membuat Simon Cos terpaksa memundurkan VOC ke Manado. Hal ini justru menambah masalah lantaran hasil pertanian Minahasa yang menumpuk sehingga orang Minahasa akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan VOC. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya ke sekitar Danau Tondano dan pemukiman tersebut diberi nama Minawanua yang berarti ibu negeri, sekaligus menandai akhir dari Perang Tondano 1. Perang Tondano 2. 1. Latar belakang. Bertahun-tahun kemudian, Perang Tondano Jilid 2 terjadi kembali pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles. Pada masa itu, Dendles menetapkan kebijakan baru tentang upaya memperkuat pertahanan untuk menahan serangan dari Inggris. 2. Strategi dan taktik. Dalam suasana yang semakin kritis dan mendesak, pemerintahan kolonial Belanda yang kembali menyerang dengan menerapkan strategi membendung kembali sungai Temberan. Tetapi, strategi ini justru nantinya menjadi bumerang bagi Belanda karena sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. 3. Jalannya perang. Belanda lagi-lagi menyerang warga pada tanggal 23 Oktober 1808. Esok harinya, Belanda berhasil menguasai wilayah Tondano dan melemahkan serangan rakyat. Namun, orang-orang Tondano muncul kembali dengan melakukan serangan balik. Perang Tondano 2 yang berlangsung cukup lama, mulai dari 23 Oktober 1808 yang sampai selesai berkobar pada Agustus 1809. Karena ketersediaan makanan dan kebutuhan hidup berkurang, ditambah lagi perang yang tak kunjung berakhir, beberapa kelompok pejuang memiliki untuk berpihak kepada Belanda. Pejuang-pejuang yang tersisa dipimpin oleh Lonto, Tewu, Lumengkewas, Matulandi, Mahamit, Korengkeng, Serapung, Sepang, Kepel, dan lain-lain masih memberikan perlawanan. Mereka bertarung hingga tetesan darah penghabisan di Benteng Moraya. Kisahnya tak kalah dengan perjuangan pahlawan nasional lain seperti Patimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan Tuanku Imam Bonjol. Tokoh-tokoh yang terlibat. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Tondano yaitu Tewu, Serapung, Korengkeng, Lumengkewas, Matulandi, Lontokamasi,
kepala Walak Tomohon, Ukung Pemahit dari Walak Rombeken, dan warga yang berasal dari Tondano, Minawamunua, dan sekitarnya. Akhir Perang Tondano dan dampaknya. Cerita Perang Tondano berakhir di tangan Belanda di bawah pimpinan Daendels pada tanggal 5 Agustus 1809. Nyatanya kisah ini mengundang perhatian cukup besar sebab perlawanan rakyat Minahasa terhadap Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Sinar mentari di ufuk timur tidak lagi menyambut Minawanua, tetapi bersedih melihat kehancuran puing-puing dan mayat yang berserakan. Benteng Maroya dan Benteng Paal kini terbengkalai ditinggal oleh penjaganya. Wanua atau pemukiman tercinta telah musnah diterjang kompeni. Walaupun kalah, para pejuang memilih untuk mati daripada menyerah. Salah satu dampak terbesar dari kalahnya perjuangan Minahasa adalah jatuhnya wilayah kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, dampak lain dari hasil Perang Tondano. Yang pertama, jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Kedua, kerugian sumber daya baik uang, logistik, dan manusia dari kedua belah pihak. Ketiga, penderitaan rakyat semakin memburuk atau rakyat harus menjual hasil buminya ke Belanda, pajak yang tinggi, dan buruh tani dengan upah tidak manusiawi. Keempat, terpengaruhnya orang-orang Minahasa, terutama pejabat pribumi oleh Belanda.